Selamat datang kembali di channel Rumah Sehat. Aku mohon padamu jangan skip-skip videonya, tonton sampai akhir. Biar kamu tidak menyesal. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Biar kita bisa saling kenal, tambah saudara, dan saling mendoakan. Tahukah Anda, banyak lansia jatuh, pingsan, bahkan meninggal mendadak di kamar mandi bukan karena penyakit berat, tetapi karena salah memilih waktu mandi. Video ini bisa menyelamatkan nyawa Anda atau orang tua Anda. Pak Slamet, 68 tahun, tinggal di sebuah desa tenang di Banyumas, Jawa Tengah. Rumahnya sederhana, kamar mandinya berada di bagian belakang rumah. Lantainya sudah agak licin dimakan usia. Selama puluhan tahun, Pak Slamet terbiasa mandi sangat pagi, bahkan sebelum azan subuh. Kebiasaan itu ia anggap sebagai tanda disiplin dan kebersihan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa rutinitas sederhana ini bisa menjadi ancaman serius bagi keselamatannya. Pada suatu pagi yang dingin, udara masih menusuk tulang. Tanpa sarapan, tanpa pemanasan tubuh, Pak Slamet langsung menuju kamar mandi. Air sumur yang dingin mengalir deras membasahi tubuhnya. Beberapa menit pertama masih terasa biasa saja. Namun, tiba-tiba kepalanya terasa ringan, pandangannya berkunang-kunang, dan dadanya terasa sesak. Kakinya melemah, tubuhnya goyah, dan ia hampir jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Keluarga menemukan Pak Slamet dalam kondisi pucat dan gemetar. Mereka panik karena sebelumnya Pak Slamet tampak sehat. Tidak ada riwayat penyakit berat, tidak ada keluhan berarti. Yang terjadi hanyalah satu hal, mandi di waktu yang salah. Kejadian ini membuka mata keluarga bahwa bahaya bagi lansia sering datang dari hal yang dianggap paling sepele. Masalah terbesar bukan hanya kejadian itu sendiri, tetapi ketidaktahuan. Banyak lansia dan keluarga tidak menyadari bahwa waktu mandi memiliki pengaruh besar terhadap kondisi jantung, tekanan darah, dan keseimbangan tubuh lansia. Tubuh lansia mengalami banyak perubahan alami. Sistem pengaturan suhu tidak lagi secepat saat muda. Pembuluh darah menjadi lebih kaku, respons jantung melambat, dan keseimbangan tubuh tidak sebaik dulu. Saat mandi di waktu yang tidak tepat, terutama ketika suhu lingkungan masih sangat dingin, tubuh lansia bisa mengalami apa yang disebut sebagai kejutan suhu. Air dingin yang menyentuh kulit secara tiba-tiba membuat pembuluh darah menyempit dengan cepat. Akibatnya, tekanan darah bisa naik atau justru turun drastis dalam hitungan detik. Jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk menyesuaikan perubahan ini. Pada lansia dengan pembuluh darah yang sudah tidak elastis, kondisi ini sangat berbahaya. Selain itu, pada pagi buta atau malam hari, kondisi tubuh masih dalam fase istirahat. Aliran darah ke otak belum optimal. Saat lansia berdiri lama di kamar mandi, risiko pusing dan kehilangan keseimbangan meningkat tajam. Inilah sebabnya banyak kasus lansia pingsan atau jatuh di kamar mandi tanpa sempat meminta pertolongan. Yang membuat kondisi ini semakin fatal adalah kenyataan bahwa tanda bahaya sering muncul mendadak. Tidak ada nyeri hebat sebelumnya, tidak ada peringatan jelas. Semuanya terjadi dalam hitungan menit. Tidak semua waktu aman untuk mandi bagi lansia. Waktu paling beresiko adalah saat tubuh belum siap menghadapi perubahan suhu dan posisi tubuh. Salah satu waktu paling berbahaya adalah terlalu pagi, sebelum pukul 6. Pada jam ini, suhu tubuh masih rendah, tekanan darah belum stabil, dan otot masih kaku. Waktu beresiko lainnya adalah larut malam. Setelah seharian beraktivitas, tubuh lansia berada dalam kondisi lelah, refleks melemah, konsentrasi menurun, dan penglihatan tidak setajam siang hari. Kamar mandi yang licin di malam hari menjadi kombinasi berbahaya. Selain waktu, kondisi tubuh juga sangat menentukan. Mandi saat perut kosong, saat tubuh lemas, atau sesaat setelah bangun tidur meningkatkan risiko pusing dan jatuh. Banyak lansia merasa baik-baik saja karena sudah bertahun-tahun melakukan kebiasaan ini. Namun, tubuh tidak pernah berhenti berubah seiring usia. Yang perlu dipahami adalah kebiasaan lama belum tentu aman untuk kondisi tubuh yang baru. Menyesuaikan diri dengan usia adalah bentuk kecerdasan, bukan kelemahan.
Solusi utama bukan melarang lansia mandi, tetapi mengubah cara dan waktunya agar lebih aman. Waktu mandi yang paling dianjurkan adalah pagi setelah matahari terbit, sekitar pukul 7 hingga 9, atau sore hari sebelum udara kembali dingin. Pada jam ini, suhu tubuh dan tekanan darah lebih stabil. Menggunakan air suam-suam kuku sangat dianjurkan untuk menghindari kejutan suhu. Sebelum mandi, lansia sebaiknya duduk sejenak, menarik nafas perlahan, dan memastikan tubuh siap. Berdiri terlalu lama di awal mandi sebaiknya dihindari. Lingkungan kamar mandi juga perlu diperhatikan. Alas anti-selip, pegangan dinding, dan pencahayaan yang cukup dapat mengurangi resiko jatuh. Jika merasa pusing atau lemah, sebaiknya tidak mandi sendirian. Langkah-langkah sederhana ini terbukti mampu menurunkan resiko kejadian fatal. Keselamatan lansia tidak ditentukan oleh alat mahal, tetapi oleh perhatian pada detail kecil yang sering diabaikan. Kesehatan di usia senja bukan hanya soal obat dan dokter, tetapi soal kebiasaan harian yang aman. Banyak kejadian tragis terjadi bukan karena penyakit berat, melainkan karena kurangnya pengetahuan sederhana. Jam mandi adalah salah satu contoh nyata. Lansia tidak perlu merasa takut menjalani aktivitas sehari-hari. Yang dibutuhkan hanyalah penyesuaian. Mengubah waktu mandi bukan berarti menyerah pada usia, tetapi justru bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Keluarga memiliki peran besar untuk mengingatkan dan mendampingi, bukan melarang dengan cara yang membuat lansia merasa tidak berdaya. Dengan informasi yang benar, banyak risiko bisa dicegah. Setiap lansia berhak menjalani hari-hari dengan aman, tenang, dan bermartabat. Perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan nyawa di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama di channel Rumah Sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu.